Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud. Inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya yang maha tinggi adalah saat merendahkan dirinya. Sujud. Saat itulah kita sangat dekat kepada Allah. Fa'aktiru fihi du'a, maka perbanyaklah di saat seperti itu memohon. Itu Nabi yang mengajarkan. Sujud adalah saat yang paling mulia bagi seorang hamba. Maka banyaklah memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada aturannya di sini. Pertama adalah masalah doa yang Anda baca. Apakah boleh kita membaca doa dengan bahasa Indonesia? Khilaf besar di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak diperkenankan karena selain daripada bahasa Arab dianggap sebagai ajnabi dan itu bisa membatalkan sholat. Biarpun di antara mereka ada yang mengatakan boleh, maka lebih baik Anda hindari dengan berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat. Karena agar tidak masuk khilaf. Sebab kebanyakan ulama mengatakan jangan berdoa dengan bahasa ajam. Karena bahasa ajam dianggap sebagai ajnabi, yang tidak boleh, ajnabi suatu yang asing tidak boleh masukkan di dalam sholat. Tapi ada riwayat-riwayat dari para ulama-ulama kita juga madhab Syafi'i yang memperkenankan, yang penting maknanya benar dan seterusnya. Tapi lebih baik kita hindari, bacalah doa-doa dengan bahasa Arab di dalam sholat. Adapun di luar sholat ada bebas. Tapi ingat kaidahnya, sebaik-baik doa adalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi. Semua doa yang pernah diajarkan Nabi itu ada sir, ada rahasia-rahasia di balik lafaz-lafaz yang diucap, lafaz yang dipilih oleh Nabi, kalimat yang dipilih oleh Nabi, ada sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kapan kita boleh berdoa panjang-panjang dalam sujud? Nah, ini adalah di saat Anda sholat sendiri, bukan di saat Anda menjadi imam. Kalau Anda menjadi imam lalu Anda lebih dari subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maka lebih dari 3 itu adalah sudah masuk wilayah zalim, memperpanjang sholat yang tidak pada tempatnya. Kalau Anda jadi imam jangan panjang-panjang. Tapi kalau Anda sholat sendiri, bebas. Anda perpanjang, baca zikir 1000 kali pun boleh. Termasuk di antaranya adalah Anda berdoa. Jadi berdoa dan memperbanyak zikir saat sujud adalah kapan? Di saat Anda tidak menjadi imam, atau di saat Anda mengikuti imam yang panjang, biarpun imamnya salah memperpanjang itu. Yang jelas adalah di saat Anda sholat sendiri, maka Anda boleh perpanjang sujud Anda karena Anda tidak punya urusan dengan orang lain. Maka Anda itu saat Anda membaca doa, waktu sholat sunnah Anda sendiri, panjangkan sujudmu dan banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kurang panjang lagi nanti dalam berdoa, apalagi mungkin Anda jadi seorang imam, ya jangan panjang-panjang. Cukup dengan sanjungan tadi kepada Allah Subhana rabbiyal azimi dan seterusnya. Anda selesai, kemudian setelah itu Anda salam dan baca doa setelah itu. Kalau Anda ingin panjang-panjang berdoa di dalam sujud, ingat, bukan di saat Anda jadi imam, tapi di saat Anda sholat sendirian boleh Anda perpanjang sesuka hati Anda. Karena Anda dengan diri Anda tidak punya urusan dengan orang lain saat itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak Ustadz ketika sujud kita membaca doa apa yang kita inginkan, terutama pada saat sujud terakhir? Boleh. Apa dalilnya? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, innama aqrabul 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud, maka perbanyak doa saat sujud. Apalagi dalil Qur'annya? Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Muhammad itu adalah umat Rasulullah yang penyayang dengan sesama, yang keras terhadap penyimpangan. Engkau akan saksikan umat Nabi Muhammad itu senang sholat. Jadi kalau ada mengaku umat Nabi Muhammad tak mau sholat, dipertanyakan dia umat Nabi Muhammad atau bukan. Tarahum ruk'a sujada, engkau lihat dalam ruku dan sujudnya, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam sujudnya dia banyak berdoa kepada Allah, minta keutamaan hidup dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertanya bolehkah banyak berdoa dalam sujud? Boleh. Pertanyaannya bagaimana caranya? Yang pertama, kalau doa itu pernah diajarkan oleh Nabi dengan lafadznya, maka silahkan baca langsung dengan lafadznya, sah. Selain ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran tak boleh dibaca dalam sujud, kecuali potongan ayat yang diniatkan sebagai doa, bukan ayatnya. Bisa.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diniatkan sebagai doa, bukan ayatnya. Karena kalau ayatnya lengkap, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 201. Di mana letaknya? Paling kanan sebelah bawah. Kalau ayatnya, kita boleh baca ayatnya saja, asalkan ditujukan dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ditujukan doa, boleh dengan niat berdoa, bukan karena ayatnya. Boleh bacakan itu sebagai doa. Kalau ayatnya ada di Quran, di mana? Surah ke-7. Apa? Al-A'raf ayat berapa? 23. Jelas ya? Kalau kita tak ada bimbingan bacaan doanya, lafadznya, atau bahkan, maaf, yang kita mintakan tak pernah disebutkan oleh Nabi. Misal, besok anak mau ujian. Zaman Nabi tak ada ujian di sekolah. Besok misalnya ada acara pelantikan jabatan. Zaman Nabi nggak ada pelantikan jabatan. Kita mau sholat malam tahajud, mau berdoa. Apakah boleh berdoa dalam sujud? Minta, ya Allah, lancarkan proyek saya besok. Lancarkan bisnis saya. Ringankan tugas beban jabatan saya. Luluskan anak saya, cucu saya dalam ujian. Bolehkah? Boleh. Tapi yang paling sharih tak perlu dilafadzkan. Cukup dalam hati saja. Jelas? Apa dalilnya? Bisa kita ambil di antaranya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan sebut nama Rabbu, minta kepada Allah dalam jiwamu walaupun tak dilafadzkan. Minta dengan khusyuk, minta dengan penuh harap. Jangan kemudian kau terlampau keras memintakannya, cukup dalam hatimu, hadirkan, mintakan. Begitu dihadirkan, ada terjawab. Ya, dan minta dalam hati ini boleh dalam sujud, boleh juga dalam saat berdiri. Saat membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di hati langsung hadirkan. Ya Allah, sukseskan bisnis saya. Ya Allah, lancarkan ujian saya. Apa dalilnya? Hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain. Kata Allah, saya bagi salat kepada dua bagian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan tertentu, aku akan kabulkan apa yang dia minta. Sampai pada kalimat wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seorang hamba dalam salatnya berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, lihat jawaban Allah, wali 'abdi ma sa'ala. Apapun sekarang yang dia minta, aku akan kabulkan. Tapi tak perlu dilafadzkan, dalam hati aja minta. Kalau benar, dikabulkan oleh Allah. Jelas sampai sini? Banyak-banyak berdoa. Fa idza sajadtum fa aktsiru fihi minad du'a. Kalau kalian sedang sujud, banyak-banyaklah berdoa. Kenapa? Faqaminun ayyustajabalah. Harapannya besar dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kapan berdoanya ketika sujud? Sujud pertama, kedua, ketiga, apa sujud terakhir? Setiap sujud. Bukan khusus sujud terakhir. Jadi ini doa ketika sujud. Apakah boleh berdoa meminta selain yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Jadi doa itu kan ada yang diajarkan Nabi SAW. Boleh nggak kita meminta sesuatu? Umpamanya lagi sujud mengatakan Allahumma inni as'aluka Nmax, ya Allah. Itu. Boleh nggak jemaah? Bahasa Arab nih, Allahumma inni as'aluka Nmax, seperti itu. Baik, berkaitan dengan hal ini, ada yang mengatakan selama doanya pakai bahasa Arab boleh. Ada yang mengatakan pula pendapat, dan Anda lebih condong kepada pendapat walaupun pakai bahasa Indonesia selain bahasa Arab, kalau memang dia tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, maka boleh. Dia berdoa minta kesembuhan, ya Allah, Ana punya ummi sakit, ya Allah, tolong disembuhkan, ya Allah. Boleh nggak nih pakai bahasa Indonesia dia berdoa seperti itu? Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Yang menghalalkan mengatakan
itu doa bukan mengganti bacaan ritual sholat, bukan. Kita bukan mengganti subhana rabbiyal a'la ke dalam bahasa Indonesia, nggak boleh kalau kita ganti. Tapi kita sedang memohon kepada Allah selain yang dalam bacaan sholat, maka diperbolehkan. Maka bagi yang tidak mampu silahkan. Tapi tetap nasihat ana, usahakan doa yang dipanjatkan itu doanya yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Kita itu kadang-kala doanya panjang padahal yang diminta cuma sedikit. Doa Nabi SAW itu pendek tapi yang diminta banyak. Jadi waktunya itu efektif. Ada orang sujud lama sampai 10 menit, yang diminta cuma satu. Ya Allah, ana ini sepeda motor rusak-rusakan, ya Allah ya, ana kepingin ganti motor. Kadang-kala panjang jemaah, yang diminta cuma NMAX urusannya. Maka subhanallah, lebih baik doanya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta Nabi itu SAW menyebutkan ada 4 tanda kebahagiaan. 4 tanda kebahagiaan. Yang pertama, istri yang soleha. Jadi antum nggak perlu sujud, ya Allah, aku anak kepingin harim yang rambutnya agak melungker dikit, yang hidungnya gini. Subhanallah, minta istri yang soleha, selesai. Rumah, termasuk kebahagiaan seorang hamba itu rumah yang luas. Nggak ada, ya Allah, anak kepingin rumah di pojokan sana, ya Allah, supaya kalau keluar itu enak. Subhanallah, nggak perlu berlebih-lebihan. Pokoknya minta rumah yang luas, yang berkah. Yang ketiga, kendaraan yang enak. Kata Nabi SAW, di antara faktor kebahagiaan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Terserah apa, yang penting yang nyaman. Nggak perlu sebutkan apa mereknya, anak ini minta sudah yang nyaman. Mungkin kita minta A, ternyata yang lebih baik buat kita itu yang B, minta sama Allah. Kemudian yang keempat, tetangga yang baik. Maka lebih baik kalau doa kita itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu lebih aman buat kita dan keluar dari khilaf yang ada di antara